Bapak yang baik dan mulia sebagai Yesus, saya bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Isi dan saat ini kita. Bapak kami ada intervensi untuk memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu ini Bapak. Di dalam pelayanannya bukan hanya di GPF kira-kira bisa berhasil, tapi dimanapun dia boleh berada di lingkungan keluarga, bahkan di tempat dia boleh tinggal atau di pekerjaannya pada menjadi. Terima kasih Bapak menyampaikan sedikit refleksi untuk kami boleh mendalami dan lebih jauh. Terima kasih Bapak. Inilah hanya Bapak yang bisa. Haleluya. Salam salam Bapak Ibu saudara kasih. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Sudah diberkati? Amin. Itu menarik sekali tentang garam, ya. Kalau garam tadi dijelaskan mendetail oleh Pak Yakob. Garam itu sebenarnya bisa bikin awet, bisa mengawetkan, mengawetkan itu supaya jangan busuk, supaya jangan busuk moral, ya kan? Supaya jangan busuk kelakuannya. Kan pernah kita ingat busuk loh gitu kan, kelakuannya itu maksudnya busuk moralnya. Jadi mau bersakti itu saya boleh kan Bapak Ibu kita ya, boleh ya. Jadi saya ingat garam ini. Dulu nenek saya sama kakek saya itu pedagang kaki lima, PKL di kampung, di kota kecil namanya Sikap. Beliau ini berdua ini karena saya temani, beliau di tengah di sepanjang trotoar jalan kota itu jalan utama, beliau berdagang ikan mujair. Bukan mujair datangnya dari Danau Toba. Yang itu kemarin ke Danau Toba waktu kemarin bedah kosan ini lalu. Padahal dari itu waktu dia. Oh ikut juga ya? Pernah di telepon dari sekitar. Dari ikannya itu dibawa dari Danau Toba ke kota Sidikalang itu jaraknya sekitar 28 km. Kadang-kala sampainya di kota Sidikalang itu untuk digelar, gitu ya, diperdagangkan itu jam 4 sore. Karena sulit jalannya waktu itu, jalannya mesti orang mesti mengundang dulu ikan mujair itu atau ikan mas kadang-kadang dari Danau Toba itu naik ke jalan utama lintas Medan ke Sidikalang. Kalau sekarang sih jalannya nggak ada, dan lurus ke bawah gitu. Lalu diputar-putar diangkut gitu pakai apa keranjang kayaknya di sini kita lihat itu dari ikan yang di pasar-pasar sudah terus dibawa ke kota Sidikalang sampai ini jam 4 sore. Jadi itu kadang-kadang nggak laku Bapak Ibu. Kenapa udah sore orang-orang di namanya di kota kecil itu dari kampung jam 3 udah pulang kan. Saya itu datang jam 12 jam 1 masih istirahat orang masih maklum lah kalau di daerah itu jam 4 di kantor-kantor udah ada lagi orang. Jadi ikannya paling sedikit yang laku ikan mujairnya karena bawahnya itu ukuran yang besar berapa kilo? 80 kilo loh. Yang laku paling satu keranjang 40 kilo. Sisanya satu keranjang lagi. Apa itu? Ikan itu kemudian kita rawat dekat rumah kita yang itu jauh dari kota Sidikalang itu juga itu kita bersihkan di mata air, ya. Mata air dengan air yang bersih. Apa yang kita lakukan? Taruh garam. Busuk nggak? Sudah. Besoknya saya ikut tuh kita taruh di apa namanya itu kayak kereta dorong itu yang kalau layak didorong saya dorong gitu atau kadang-kadang saya ikut di belakang karena kecil kan ke di situ dekat rumah kita tuh ada asrama tentara, asrama polisi, terus apa lagi gitu, rumah sakit. Kita jual itu di situ di komplek itu kita dorong harus juga Bapak Ibu. Tapi harganya memang udah separuh harga. Kalau tadi 100 rupiah, ibaratnya seperti itu, ini 50 rupiah. Mereka mau beli, kenapa? Dia lihat dulu di kakak ininya, insangnya, itu ternyata nggak basi, nggak kamu rusak.
nggak bisa. Mereka laku juga. Artinya kan nggak untung, ada juga untungnya. Jadi memang garam itu untuk mengawetkan supaya kemudian laku. Kita pun seperti itu, kelakuan kita supaya kemudian laku sampai sama-sama. Ya, jadi artinya begini. Kalau kita kelakuan kita awet gitu nggak macam-macam, kita pasti laku diterima orang dalam pergaulan. Betul nggak Pak Ibu? Iya. Itu dia contoh yang saya ingat terus sampai sampai kelas 6 SD. Saya nggak malu Bapak Ibu. Kenapa? Ya memang itu kehidupannya. Ya profesinya itu. Ada lagi sebenarnya profesi yang lain, ya itu yang saya ingat persis. Jadi yang pertama untuk mengawetkan supaya kelakuan kita awet. Yang kedua tadi katakan memberi Rasa. ya kan? Kita jadi punya harga, punya nilai di depan orang lain. Gak sama dengan teman-teman kita mau maaf dari tadi katanya dari seberapa. Kita harus bisa memberikan rasa. Rasa apa kira-kira Bapak Ibu? Rasa apa yang bisa kita berikan ke teman kita yang bukan seiman dengan kita? Kalau kita datang rasanya senang gitu. Nah, ya ada aura gitu ya. Apalagi? Rasa dan jangan datang-datang gitu terus bikin kacau kan gitu. Rasa enak lah kan itu, rasa enak. Orang lain lihat kita enak gitu. Bukan dari penampilan gitu, bukan karena pakaiannya bagus dan sebagainya, bukan. Jadi kita datang itu orang lain merasa senang. Ya kalau merasa akademik ya kan ada aura positif gitu ya. Nah, karena kita punya aura positif kan datang di luar ngapain gitu kan. Jadi kita memberi rasa enak. Rasa enak. Lalu kemudian apa lagi? Itu lagi. Selain rasa enak apa lagi? Garam. Garam itu gunanya selain tadi. Rasa apalagi? Kalau soal makanan tadi kan enak. Rasa enak itu kan soal kelakuan. Rasa enak juga soal makanan. Itu yang ketiga kan. Kebanyakan garam nggak bagus juga kan. Iya, asin. Ada di antara kita yang darah ini ngomong. Kalau yang darah ini saya ya. Iya. Kenapa ya untuk dulu kebanyakan makan garam juga saya. Karena sehingga ya kan. Ada di antara kita darah tinggi aku aja nggak apa-apa. Kita doa bersama-sama supaya yang kamu darah tinggi. Ada siapa? Ibu. Saya. Gaya kok gitu. Kurana. Oh iya. Dulu kan. Ibu. Terbatas juga yang darah tinggi sini ya. Bukan harap maksudnya kita sama doa bersama. Atau siapa? Ada. Pak Yakob ada darah tinggi? Iya ada. Ada. Konsumsi obat juga ya? Iya. Salah nggak emang mengkonsumsi obat setiap hari? Tidak. Nggak salah kan? Berarti. Jangan sampai katakan, oh ini kamu nggak beriman nih, buktinya kamu darah tinggi. Ini salah, pengajaran yang salah. Ya kan? Kalau penyakitan, wah ini dari setan. Lah kita diizinkan, mungkin darah tinggi, apa, diabetes yang jauhkan Tuhan ya, darah tinggi aja dulu ya, kan darah tinggi kan, kayaknya kalau berdua, kan udah sudah dewasa gitu ya, kena juga kan, ya kan? Nah, asin itu harusnya terukur. Kalau nggak terukur, akibatnya tapi nggak ada garam juga. Kenapa? Pak Yakub tadi diprotes sama Anda dulu. Gitu. Kamu kenalinya kan gitu. Berarti Tuhan Yesus itu ya. Bisa kita rasa damai kayak kita. Rasa enak ketika melihat Yesus kan gitu. Itu soal rasa dari garam. Garam tidak akan ada artinya kalau gak asin lagi. Kalau ada artinya, kalau asin berarti tak enggak. Kenapa dikatakan diinjak? Ayo ibu. Ya kita nggak berharga. Kemana-mana kita pergi itu jadi apa? Ya jadi batu sandungan atau apa sih istilahnya gitu. Gak enak nih mukanya datang sini gitu ya kan? Ini masih bikin rusuh nih. Ya benar. Yang banyak kita dipaksa jadi pendengar. Itu bahaya kan? Kalau datang ke tukang ngomong, kita menghindar. Nanti udah diinjak kan? Diinjak kan? Iya. Nah,
Jadi kita menjadi garam supaya kita punya nilai. Maka Yesus katakan jadilah kamu, bukan akan tapi jadi, sudah disuruh. Karena Yesus sendiri adalah garam yang beri rasa buat kita, rasa damai. Kalau kita baca ayat Alkitab, terus kita ini apa? Gak rasa damai gitu, berarti ada yang salah. Tapi kalau kayak aku katakan udah begini, itu begini Pak. Tadi Bapak begini, nah itulah orang itu kalau begini kan. Itu kalau kenapa sih Yesus diterima itu selalu diterima? Kenapa? Yesus percaya pada Tuhan mampu, lemah lembut dan rendah hati, itu garam. Yesus buktikan kan? Iya. Lemah lembut dan rendah hati itu garam kan? Iya. Garam. Oke, kita lanjut yang cepat nih. Terang. Terang itu sekarang ada matahari buatan Cina. Nah, baca? Iya. Itu sama panasnya dengan matahari yang benar. Ada juga matahari kembar ya, kalau matahari kembar berantem kan? Ya. Berarti kan Bapak Ibu, gua matahari nggak boleh kan? Berantem, pecah itu organisasi, gereja pecah. Iya. Ada kan? Bukan nyindir nih, pecah kan? Gara-gara gua mataharinya kan? Iya. Bukan nyindir Bapak Ibu, ini fakta. Kalau ngomong fakta apa? Ini kan firman Tuhan kan gitu. Iya. Ada pecah sinode gara-gara gua mataharinya? Banyak ada. Ada, bukan hanya satu. Bisa jadi puluhan. Jadi harus satu matahari supaya jangan sedih apa itu. Ya, tidak bisa. Samakah matahari Cina dengan matahari yang benar-benar buatan Elohim? Beda. Besok itu mati matahari. Matahari itu menunjukkan terang. Terus menunjukkan apa lagi Bapak Ibu? Permisi tanya, matahari itu gunanya apa? Energi. Panas. Memberi Saya energi. kok panas matahari, jadi panas dari matahari. Nggak tanya, konon. Saya kan belum lihat, cuma berita doang. Apa gunanya matahari buat Bapak Ibu? Memberi energi. Ini pelajaran SD loh. Maaf ya. Ini kesehatan vitamin D. Kalau kita bilang begini, matahari suruh berjemur sama dokter, benar nggak Bapak Ibu? Daripada kamu beli vitamin yang herbal atau apa, kamu berjemur. Itu kan? Satu. Yang kedua, bagaimana Yesus memberikan matahari kepada kita, Bapak Ibu? Yang kedua apa? Hanya vitamin D. Bertanaman ya, kok bisa apa namanya bisa juga kita biologi dah. Wah, apalagi? Biar jelas nih, biar jelas. Yang ketiga apa namanya matahari? Energi. Jadilah terang. Energi. Ya kan, berarti terang kan? Ya kan, kegelapan lain kita kan? Lain, satu lain ini. Apa harus disediakan dia 100.000 biar mau ibu menjawab pikir. Kayak selesai ya. Energi. Nah, itu tadi vitamin D jadi juga sama. Ngeringin pakaian Pak. Ini pakaian. Selama basah pakaian. Kalau dicuci kan Ya. ya. Oh ya, ini ya, ya itu sama energi juga. Solar cell maksudnya kan? Apa? Yang paling utama adalah penunjuk arah. Waktu. Matahari itu menunjukkan arah mana utaranya, mana barat timur. Ya kan dengan itu. Lah kan kita pelajari. Ini menunjukkan arah buat kita. Arahnya kemana? Ke dalam terang, bukan menuju gelap. Katakanlah sesuatu di waktu terang. Menunjukkan arah kelakuanmu harus begini gitu. Arah kan Bapak Ibu? Bukan arah nih. Matahari itu adalah menunjukkan arah buat kita. Selain tadi banyak yang lain, energi, gitu ya.
fotosintesis. Dia menentukan arah. Jadi kalau kita nggak tahu arah, ada matahari. Siapa yang bikin matahari? Siapa yang bikin matahari? Apa yang ini? Yesus. Yang jelas, jangan sampai ada dua matahari. Karena dua matahari alamatnya apa? Gelap, berantem dan gelap. Mana ada? Kalau udah berantem bukan terang lagi, berarti gelap. Kalau berantem itu gelap. Kalau terang, tidak damai. Adakah dua yang mati sebagai mati matahari? Tidak ada. Jadi jangan berpikir ada tiga Tuhan yang katanya salah satu. Ada satu. Siapa? Bapak tahu itu adalah Yesus. Jadi jangan dibuat jadi tiga. Satu. Ada ajaran seperti itu. Bapak Ibu tadi kayak katakan itu ajaran yang sesat. Tahulah mataharimu. Matahari Bapak Ibu juga satu di hatinya. Ya, banyak. Nah, kalau tadi dikatakan ada 5, ada 2. Itu dulu. Itu dulu ke depannya. Ya, dulu memang gelap. Nah, sekarang amin. Baik. Tuhan untuk sampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Tulis. Terima kasih Bapak dalam semuanya menjadi Bapak firman dan bukan hanya sekedar berhasil. Terpujilah namamu, dalam Yesus nama saya sudah berdoa, saya bersyukur. Haleluya. Amin.